Halo saudara-saudara, saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan membagi satu pengajaran tentang psikoterapi atau satu pemulihan keadaan batin jiwa kita, sehingga ketika kita menjadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, bisa memuliakan Dia dalam segenap kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin menyerupai Kristus dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang-orang di sekitar kita. Nah, pengajaran yang akan kita belajar hari ini saya ambil dari perspektif para bapak gereja yang mereka bukan hanya mengajar, tapi juga mereka melakoni, menghidupi apa yang mereka ajarkan, khususnya dalam psikoterapi ini atau terapi jiwa ini. Nah, saudara-saudara, ini satu topik yang penting ketika kita mungkin kita di sini sebagai orang awam, khususnya orang percaya yang terus bergumul tentang dosa, ataupun kita di sini sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta yang menggembalakan keluarga kita, umat Allah, ya, baik keluarga secara jasmani ataupun keluarga rohani. Nah, banyak orang yang membutuhkan tentang bagaimana mereka menterapi ya jiwa mereka sehingga mereka dapat lepas dari atau terbebas dari berbagai macam hawa nafsu dan dosa-dosa yang mengikat mereka, sehingga mengalami satu dispassion, ketersapihan nafsu, dan hidup mereka bisa memuliakan Allah dalam perbuatan-perbuatan baik. Ini juga yang menjadi perintah Allah ataupun tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita bisa mencapai keselamatan seutuhnya di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, para bapak gereja mengajarkan banyak hal tentang psikoterapi ini. Saya akan mencoba memberikan satu pengajaran yang mungkin bisa dimengerti oleh kita semua. Ada satu buku yang saya pakai ya, yang ditulis oleh Hierotheos S. Flakos ya, dan buku ini akan menjadi pedoman utama bagi kita, dan ada berbagai buku yang lain tentu saja dari para bapak gereja, tetapi kita akan belajar beberapa seri ke depan ya. Bagian yang pertama hari ini tentang kekristenan. Apa itu kekristenan? Topik ini penting tentang apa yang kita percaya, kita imani, sebetulnya bukan hanya sebagai satu sistem belief saja atau keyakinan saja, ataupun ini sebagai sebuah agama, tetapi kekristenan menawarkan atau memberikan satu solusi bagi kehidupan umat manusia, supaya kehidupan manusia itu bisa bebas dari dosa, terlepas dari kematian, dan memperoleh satu kehidupan yang kekal, seperti tujuan Allah menciptakan kita manusia. Nah, saudara-saudara, banyak orang salah memahami tentang kekristenan, bahwa kekristenan itu hanya sebagai satu produk budaya, misalnya itu adalah sebagai satu agama ataupun sebagai satu produk berpikir, itu seperti ajaran moral ataupun filsafat. Nah, saudara-saudara, kekristenan bukan hanya agama ataupun filsafat. Kekristenan beda dengan filsafat ya, walaupun baik filsafat maupun dalam kekristenan itu menjawab soal-soal kehidupan, masalah kehidupan, seperti apa itu penderitaan, apa itu kebahagiaan, bagaimana kehidupan akan terjadi setelah kematian ini, dan sebagainya. Itu adalah isu-isu yang dibahas baik dalam filsafat maupun di dalam kekristenan. Tetapi perbedaannya adalah filsafat itu adalah sistem berpikir manusia, berasal dari manusia berpikir, mengobservasi, lalu bertanya dan merumuskan pengetahuan atau berpikir mereka dalam bentuk sistem berpikir yang solid ya. Tetapi kekristenan itu bukan hanya sistem berpikir, tetapi pada dasarnya kekristenan itu adalah satu pewahyuan dari Allah kepada manusia. It is a revelation of God. Kekristenan bukan ditemukan oleh manusia,
tetapi oleh Allah sendiri yang mewahyukan dirinya kepada manusia. Itulah Sang Firman, firman Allah yang datang, yang turun ke bumi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Nah, ketika perkataan manusia itu powerless, tidak berdaya, ya, manusia tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian, dosa, maupun kuasa-kuasa si jahat dalam sepanjang sejarah dunia ini. Ya, ketika usaha manusia itu semua powerless, datanglah firman Allah itu setelah genap waktunya. Dia menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus, firman Allah yang berinkarnasi atau mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia, bahkan menjadi hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Artinya membebaskan manusia dari segala jeratan dosa, kematian, maupun kuasa kegelapan, yaitu iblis itu sendiri. Nah, Kristus datang menyelamatkan kita dari dosa, kematian, dan iblis. Itulah kekristenan. Nah, ketika dia datang menyelamatkan kita, ini adalah satu persoalan atau satu hal yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam diri manusia, yaitu bagaimana manusia itu bisa dengan kuasa Kristus melepaskan dari belenggu dosa yang sudah mengikat manusia sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi sudah ribuan tahun, ribuan generasi di mana manusia diikat oleh dosa itu sendiri, sehingga manusia tidak bisa lepas dari kematian atau maut. Nah, saudara, firman Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri datang mewahyukan kepada kita, sehingga kekristenan ada itu adalah bagaimana menyelamatkan manusia. Nah, kata menyelamatkan inilah satu bagian di dalam karya Allah. Dan disinilah esensi pentingnya kita belajar tentang psikoterapi, ya, bagaimana kita membebaskan jiwa, menyelamatkan jiwa ini dari belenggu dosa. Bagaimana terapi jiwa itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kekristenan memberikan jawaban, memberikan kuasa kepada kita, yaitu Yesus Kristus sendiri yang sudah menaklukkan dosa itu sendiri. Jadi ketika dikatakan bahwa kekristenan itu adalah sistem berpikir atau filsafat, itu pada dasarnya adalah benar, tetapi bukan hanya filsafat tanpa kuasa, sebab ada Kristus di dalamnya. Ada ada power, ada dunamis, ya, dari perkataan Kristus yang mengandung kuasa yang bisa menyelamatkan manusia. Filsafat itu adalah satu hal, ya, apa yang dipikirkan oleh manusia, yang diformulasikan, ya, itu adalah memang untuk menjawab permasalahan manusia yang pada dasarnya kembali lagi kepada dosa, kematian. Dan kekristenan memberikan jawaban kepada kita bahwa bukan hanya sistem berpikir yang dia tawarkan, tetapi kuasa dari sistem berpikir itu. Jadi ada kuasa di balik ajaran ataupun filsafat tersebut. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar filsafat, itu adalah satu human activity, tetapi di dalam kekristenan itu ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita belajar ataupun dalam kita berpikir. Sehingga ketika kita belajar tentang psikoterapi misalnya, ini bukan hanya satu teori tentang jiwa ataupun tentang siapa kita, tetapi apa yang kita pelajari ini mengandung satu kuasa dari Allah, ya.
jika kita percaya dan melakukannya, ya. Jadi kalau filsafat itu adalah human activity, sementara kekristenan itu sendiri adalah satu pewahyuan dari Roh Kudus. Di dalam tulisan Bapak Gereja, misalnya dalam pengajaran Maximus, dia katakan filsafat itu seperti permulaan dari kehidupan rohani. Philosophy is the beginning of the spiritual life. Bagaimanapun istilah practical philosophy, yaitu artinya membersihkan hati ini dari hawa nafsu, ya, yang artinya bahwa ini pembersihan hawa nafsu ini menjadi langkah pertama dari perjalanan jiwa menuju kepada Allah. Nah, kekristenan bukan hanya menawarkan satu sistem berfilsafat atau filosofi, ya, tetapi bagi Maximus, kekristenan itu adalah practical philosophy yang merupakan langkah pertama kita menuju kepada Allah, yaitu pembersihan hati dari segala hawa nafsu. So, kekristenan dengan filsafat, persamaannya adalah bahwa filsafat itu adalah satu produk dari berpikir manusia untuk menjawab kehidupan, dan kekristenan adalah salah satu dari produk berpikir manusia untuk menjawab kehidupan yang diajarkan oleh para rasul, para bapak gereja. Is a human thinking. Tetapi apa yang mereka ajarkan atau apa yang mereka pikirkan itu bukan dari ajaran mereka sendiri, tetapi berasal dari pewahyuan Roh Kudus, di mana Roh Kudus mengajarkan mereka kepada mereka dan diteruskan kepada gereja sampai kita sekarang. Tetapi apa yang mereka terima itu adalah pewahyuan dari Roh Kudus, dan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah kuasa dari firman Kristus atau perkataan Kristus yang dia datang menjadi manusia lalu mengajari para muridnya, di mana dia bukan hanya mengajari tetapi dia melakoni, dia melakukan, yaitu dia taat sampai mati di atas kayu salib supaya dia bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut tersebut dengan cara dia mati dan dia berhasil bangkit untuk membuktikan dia bisa mengalahkan kuasa kematian, yaitu dosa dan iblis itu. Nah, itulah yang diajarkan, itulah revelation, pewahyuan dari Roh Kudus kepada para murid Kristus. Lalu itu menjadi satu sistem berpikir atau practical philosophy untuk menuntun menuntun manusia kepada Allah, yaitu bagaimana manusia itu bisa hidup seperti tujuan semula Allah menciptakan manusia, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia. So, kata Maximus, filosofi kekristenan itu adalah filosofi as the beginning of the spiritual life. Ya, ini adalah practical philosophy untuk mulai membersihkan hati sebagai langkah awal kita menuju kepada Allah. Kemudian sisi lain, kekristenan itu juga sering dianggap sebagai satu, bukan hanya sistem berpikir atau filsafat, tetapi juga agama atau seperti satu produk budaya. Tidak bedanya dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Pada satu sisi itu betul, ya, bahwa kekristenan adalah produk dari manusia tentunya, yaitu budaya. Tetapi sekali lagi, kekristenan pada dasarnya itu berasal dari pewahyuan Allah itu sendiri kepada kita yang diterima oleh manusia, kemudian manusia itu mulai melembagakannya menjadi satu agama. Tetapi apa yang diajarkan di dalam kekristenan ini sebetulnya adalah perpanjangan dari apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang di dalam kekristenan itu ada berbagai macam ritual, ada berbagai macam ibadah, ya. Tetapi itu semua tidak bisa membawa manusia kepada satu kehidupan yang abadi atau kekal. Nah, saudara-saudara, agama pada dasarnya, ya, adalah powerless kepada usaha-usaha manusia,
Dalam pengertian apa? Agama memang betul, yaitu dipercaya menjadi satu jalan manusia kepada Allah. Katakanlah manusia bisa masuk surga melalui apa yang mereka yakini sebagai satu agama. Tetapi pendapat kekristenan itu berbeda, bahwa Christianity atau kekristenan itu lebih dari sekedar agama, ya, bukan hanya natural religion ataupun revelations of religion, tetapi di balik itu semua bahwa kekristenan hadir untuk membawa manusia kepada Allah itu sendiri. Kekristenan memberikan satu keilahian kepada manusia, oleh sebab Allah itu sendiri datang menjadi manusia supaya manusia itu bisa menjadi ilahi seperti Dia. Nah, saudara-saudara, Allah biasanya kita gambarkan sebagai satu Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, yang tinggal di surga, lalu Dia mengarahkan kehidupan sejarah manusia. Dia dipandang selalu mencari ketaatan manusia, tetapi tidak ada manusia yang pada akhirnya bisa taat kepada perintahnya, sehingga ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dan ini menghantui manusia sepanjang sejarah, bahwa manusia tidak bisa taat kepada Allah sehingga manusia itu binasa. Dan agama hadir menjadi satu hal penolong yang efektif kepada manusia. Ada banyak agama di dunia ini yang akhirnya itu menjadi satu pertolongan kepada manusia, supaya manusia itu bisa diselamatkan dari murka Allah, yang ketika manusia itu tidak taat akan dihukum. Nah, agama seperti menjadi jembatan supaya manusia tidak dimurkai oleh Allah, yang karena manusia itu tidak taat. Nah, di sini kita melihat bahwa manusia itu merasa powerless, ya, di dunia ini, dan membutuhkan agama untuk menolong mereka. Nah, dalam pandangan ini kita tahu bahwa sebetulnya Allah tidak menciptakan manusia, tetapi manusialah yang menciptakan Allah. Agama seringkali dimengerti oleh manusia bahwa Allah itu absolut, ya, bahwa hubungan antara saya kepada Allah itu adalah hubungan yang jaraknya jauh sekali, karena Dia adalah Allah yang absolut yang menuntut ketaatan kita seutuhnya. Tetapi di sini agama juga menjadi satu alat, ya, pada manusia pada akhirnya bisa meyakinkan mereka untuk meletakkan pengharapan mereka pada satu kehidupan yang akan datang. Nah, ini agama memberikan pengharapan pada satu kehidupan yang akan datang setelah kematian ini. Nah, saudara, tentu pandangan agama seperti ini, tentang agama seperti ini, di dalam kekristenan lebih dari sekedar pandangan tersebut, ya, bahwa agama bukan hanya sekedar satu sistem budaya manusia supaya manusia itu terlepas dari hukuman Allah yang karena manusia itu tidak taat, ya. Agama atau pandangan agama di sini bahwa Allah itu bukan hanya, dalam kekristenan Allah itu bukan hanya absolut saja,
tetapi dia sebetulnya adalah living person, satu pribadi yang hidup, yang datang menjumpai manusia. Tadi saya katakan seperti Bapak Gereja mengajarkan, misalnya Saint Simeon, ataupun Bapak Gereja yang mengajarkan, dia membagikan keilahiannya kepada kita. Nah, ini agama di dalam kekristenan, bahwa Allah itu bukan hanya absolut, tetapi living person yang selalu berkomuni dengan manusia. Terlebih lagi, kekristenan itu tidak hanya sekedar mentransfer masalah manusia ke depan ataupun menunggu nanti penghakiman atau akhir zaman, tetapi di dalam kekristenan masa depan itu dihidupi masa sekarang, dan kerajaan Allah yang akan datang itu telah dimulai dalam kehidupan ini. Nah, sejak Yesus datang, kerajaan Allah dimulai. Jadi bukan tunggu akan datang lagi. Nah, saudara-saudara, kerajaan Allah itu adalah anugerah dari Allah, satu visi dari terang yang tidak tercipta. Nah, kita tidak menunggu akhir sejarah atau akhir dari dunia ini, tetapi melalui kehidupan di dalam Kristus, kita itu sedang menuju kepada akhir dari sejarah tentunya, atau sejarah dunia ini. Tapi kita juga sedang hidup ya dalam satu kehidupan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi apa yang kita hidupi sekarang itu adalah satu kehidupan yang akan datang. Kehidupan sekarang menentukan yang akan datang. Ya, kembali Saint Simeon, the New Theologian, itu mengatakan bahwa Allah yang tidak yang menciptakan dunia ini melalui kekuatan terang yang tidak tercipta itu, ya, dia tidak menunggu manusia itu binasa lalu dia akan menghakiminya, tetapi Allah datang untuk membuka jalan supaya manusia dimanapun, di zaman apapun dia hidup, dia sudah menuju kepada kekekalan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam kekristenan, baik masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang, itu adalah satu kehidupan yang bukan terpecah-pecah, tapi satu kehidupan yang sebetulnya menyambung. Ya, itu bisa dikatakan sebagai condensed time. Sehingga bisa dikatakan bahwa kekristenan itu bukanlah seperti agama ataupun opium kepada seseorang untuk seperti opium pada keselamatan gitu. Tetapi kekristenan menawarkan kehidupan, mentransformasi kehidupan yang sekarang menjadi sama seperti nanti kehidupan yang akan datang. Menguduskan, bahkan mentransformasi kehidupan kita dan masyarakat. Nah, saudara-saudara, dimanapun kekristenan ada, ya, ini adalah satu komunion kita dengan Allah, satu persekutuan kita dengan Allah, baik secara surgawi maupun secara di dunia ini, baik kepada orang yang masih hidup maupun yang telah mati. Nah, saudara-saudara, kekristenan dimulai ketika Kristus datang, kerajaan Allah itu dimulai, dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu ya akan terus berjalan sampai kekal, tidak ada habisnya. Jadi baik masa lampau, Yesus datang mungkin sudah masa lampau, sekarang kita yang hidup, dan nanti akan ada waktu yang akan datang, itu sebetulnya adalah satu garis waktu yang sama. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tahu bahwa kita adalah anggota
ya dari gereja, anggota dari kekristenan yaitu gereja, di mana kita tentu adalah orang-orang yang sudah berdosa lalu ditebus oleh Kristus, dan kita semua adalah permula dari satu kehidupan yang baru, kehidupan spiritual. Dan lalu kita diharapkan untuk mengerti bahwa kekristenan itu adalah agama yang sama sekali beda dengan agama-agama yang lain. Nah, saudara, kita menyadari bahwa kehidupan spiritual di dalam kekristenan itu bukan seperti kita menunggu waktu mati kita lalu kita masuk surga. Tetapi ini adalah satu perjalanan dinamis yang dimulai dari sekarang, dari ketika kita percaya sampai kekekalan nanti. Ya, jadi spiritual life dimulai dari baptisan tentunya. Ketika kita iman, percaya dan dibaptis, kemudian kita mengalami satu purification, ya, dari gambar dan rupa kita yang telah rusak oleh dosa, melalui satu kehidupan askestis yang pada akhirnya kita bisa mencapai keserupaan dengan Allah, keserupaan dengan Kristus, yaitu katakanlah kita bisa menyatu dengan Dia di dalam Kristus, menyatu dengan Allah. Nah, kita mengerti bahwa kekristenan itu tidak hanya berbicara sebagai agama di mana Allah yang di surga itu memerintah kita, tetapi Allah yang di surga itu datang ke bumi memberikan jalan, memberikan tubuhnya, hidupnya kepada kita. Jadi agama di mana Allah yang datang menjadi manusia memberikan tubuhnya kepada kita. Sehingga ketika kita yang percaya dan dibaptis itu menyatu dengan tubuhnya. Itulah yang disebut dengan gereja. Nah, gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Ini artinya kita dan Kristus itu menjadi satu. Baik orang-orang di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Itu semua adalah tubuh Kristus. Jadi tidak perbedaan masa seperti itu di dalam Kristus itu tidak ada. Yang ada adalah satu tubuh itu. Ya. Nah, kita bisa banyak baca dalam Perjanjian Baru, ya. Misalnya Matius 16 ayat 18. Ya. Kemudian kita juga bisa lihat dalam Kolose 1 ayat 18. Ya. Di situ dikatakan dia adalah kepala dari tubuh, yaitu gereja. Rasul Paulus juga menulis kepada muridnya Timotius, ya, dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Nah, beberapa ayat ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya tinggal di surga, lalu dia mengatur sejarah manusia atau kehidupan manusia di sana. Tetapi dia menyatu dengan kita dengan cara menjadi manusia dan membagikan keilahiannya kepada kita, membagikan tubuhnya sehingga kita boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dia dia menyerap human nature, natur manusia, dan mengilahikannya. Itulah Kristus yang telah mengilahikan atau telah mendivine kemanusiaan kita, ya, sehingga kemanusiaan yang awalnya powerless, di mana setiap orang yang lahir pasti akan binasa karena memakai satu kemanusiaan atau baju yang kotor sudah. Tetapi Kristus datang memakai baju kita yang kotor, kemanusiaan kotor itu, lalu dia menyucikan kemanusiaan itu atau baju itu sehingga menjadi kemanusiaan yang baru, pakaian yang baru, dan itu diberikan kepada kita. Itulah kekristenan yang ditawarkan kepada manusia. Nah, bagaimana membersihkan itu semua? Kristus mengalami yang namanya psikoterapi. Dia menterapi kemanusiaan kita, menterapi, membersihkan pakaian kemanusiaan kita sehingga menjadi baru, dan itu diberikan kepada kita supaya kita bisa mulai menjalani satu kehidupan yang bisa menyatu kepada Dia dari sekarang dan selamanya.
Jadi ketika kita percaya dan dibaptis, kita menjadi anggota tubuhnya. Artinya kita menyatu dengan Dia, bukan menunggu akhir zaman nanti, tetapi sekarang kita sudah menyatu dengan Dia. Ya. Nah, pada Dia datang yang kali kedua, itu adalah masa untuk menghakimi ataupun membedakan antara tubuhnya kita orang percaya dan bukan. Nah, tetapi kita yang sudah percaya pada dasarnya sudah united, sudah menyatu dengan Dia. Sebab kita adalah anggota dari tubuh Kristus itu. Kita adalah gereja, dan gereja itu adalah body of Christ, tubuh Kristus itu. Itu yang pertama. Jadi kekristenan itu agama, tetapi agama yang membuat manusia itu menyatu kepada Sang Ilahi, yaitu Sang Firman jadi manusia, yaitu Allah itu sendiri, menyatu dengan Allah itu sendiri melalui Kristus. So this is a religion but make us divide, Christified gitu. Adalah agama yang membuat kita tuh menjadi ilahi, bukan hanya memberi satu pengharapan atau opium kepada kita. Nah, yang kedua tadi sebagai tubuh Kristus, yang kedua adalah bahwa tujuan dari kekristenan atau orang percaya, kita orang percaya, orang Kristen, itu adalah mencapai the state of deification, artinya mencapai pengilahian atau deifikasi. Ya, tadi saya katakan bahwa deifikasi itu identik dengan rupa, ya, menjadi serupa dengan Allah. Kita adalah diciptakan untuk gambar Allah. Nah, gambar itu bagaimana mengubah kita menjadi serupa dengan, atau menjadi the likeness of God itu. Nah, saudara-saudara, inilah inti dari kekristenan. Bagaimana inti dari ajaran agama ini atau kekristenan ini, atau kita sebagai orang percaya, gereja, yaitu kita mencapai yang namanya deification atau deifikasi. Nah, untuk mencapai deifikasi ini atau mencapai likeness serupa ini, ya, maka kita perlu melakukan yang namanya transformasi atau healing, penyembuhan dari segala macam kerusakan yang sudah terjadi. Ya, purification itu berarti kita bicara masalah penyembuhan atau healing. Dan penyembuhan atau healing ini adalah karya atau pekerjaan dari gereja, pekerjaan kita yang harus kita kerjakan. Nah, ketika kita orang percaya ikut di dalam ibadah, ya, tanpa melakukan satu purification, maka itu sebetulnya kita tidak sedang menghidupi kekristenan kita. Karena kekristenan bukan hanya anggota tubuh Kristus, bukan hanya soal kita menyatu dengan Dia, tetapi kita menyatu dengan Dia melalui proses purification, proses pemurnian. Itu kekristenan. Jadi kekristenan tanpa pemurnian atau purification, deification, maka itu seperti utopia. Tadi kalau kita menganggap agama itu hanya memberi pengharapan ke depan, itu seperti opium. Tetapi kekristenan tanpa purification itu seperti utopia. So, ketika kita sedang dimurnikan, purified, ya, khususnya kita sedang disembuhkan, diterapi, berarti kita berbicara tentang agama, tapi agama yang menyembuhkan. Kita berbicara tentang kekristenan, tetapi kekristenan yang membuat saya menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, ya, di situ pada intinya dikatakan bahwa jika ada seseorang di antara kamu yang beragama atau religius, tetapi ya dia tidak bisa menjaga lidahnya, menipu hatinya, maka agamanya itu adalah sia-sia.
ya, murni, dan agama yang murni, yang benar di hadapan Allah itu adalah mengunjungi orang yang sakit, janda-janda, ya, dan menjaga dirinya dari kecemaran dunia ini. Nah, dalam Yakobus 1, 26-27 jelas di sini mengajarkan kepada kita, ya, kekristenan itu bukan hanya masalah religious activity, bukan masalah agama, tindakan agama, menjaga agama atau melakukan ritual-ritual agama, tetapi adalah mencapai satu kehidupan yang murni. Nah, saudara-saudara, ini ditegaskan dalam Yakobus 1, 26-27. So, kekristenan bukan hanya sekadar filsafat ataupun agama, ya, tetapi ini adalah masalah healing, masalah purification. Ini adalah masalah bagaimana kita menyembuhkan jiwa kita yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu dosa, ya, sehingga inilah yang menghalangi kita untuk communion and union with God. Nah, kekristenan datang memberikan kita satu jawaban bagaimana kita bisa union and communion with God. Yesus sendiri mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran. Artinya apa? Artinya jalan dan kebenaran menuju kepada Bapa. Oleh sebab itu dia melanjutkan, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui jalan dan kebenaran itu. Jadi kekristenan itu seperti jembatan, jalan, kebenaran. Agama Kristen itu seperti jembatan menuju kepada Allah. Artinya menyatu dengan Dia, menjadi serupa dengan Allah. Communion and union with God. Ada satu perumpamaan yang menarik yang diajarkan oleh Kristus sendiri ketika Dia melayani, ya, menjadi manusia di dunia ini. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, ini menjelaskan kita tentang beberapa kebenaran, ya. Kita lihat bahwa ketika segera, ya, orang Samaria itu melihat ada seseorang yang jatuh ke tangan penjahat, lalu terluka dan dirampok habis-habisan, ya, dibiarkan setengah mati gitu. Di situ jelas dikatakan dalam Lukas 10 ayat 33 dan seterusnya, orang Samaria itu punya compassion, punya belas kasihan, ya, dan merawat lukanya. Bahkan dia membawa orang yang terluka itu ke penginapan, ya, dia menaruh dia di binatangnya sendiri, lalu dibawa ke penginapan dan untuk dirawat. Nah, ini adalah satu gambaran agama Kristen seperti orang Samaria ini, ya. Kristus datang menyembuhkan orang yang terluka dan membawa dia ke penginapan. Nah, ini seperti membawa dia kepada rumah sakit yang adalah gereja. Di sini Kristus digambarkan seperti seorang tabib atau dokter yang menyembuhkan orang yang sakit. Dan gereja itu seperti rumah sakit. Ya, orang Samaria itu merupakan satu tipologi dari Kristus yang merawat luka orang itu, membawa orang itu ke penginapan. Nah, penginapan itulah gereja, ya. Penjaga penginapan itulah yang akhirnya merawat orang itu sampai sembuh. Dan itulah gereja, seperti sebuah rumah sakit. Nah, ini sangat menarik, ya. Kalau kita baca tafsiran dari John Chrysostom tentang perumpamaan ini, dia mengatakan atau dia menegaskan begini: lelaki atau orang yang dirampok itu, ya, turun, ya, dari
turun, ini berarti menunjukkan bahwa ada satu heavenly state, ya dia katakan, ya, yang turun kepada atau dijebak oleh iblis gitu ya, devil deception dia katakan, dan orang itu jatuh ke tangan perampok. Nah ini menunjukkan bahwa devil atau iblis itu punya kuasa untuk menghancurkan orang itu, merampok orang itu, sehingga orang itu terluka, ya. Nah, orang yang terluka ini adalah satu gambaran dari berbagai macam dosa. Jadi dikatakan di dalam Lukas pasal 10 ini, ya, lelaki itu turun, itu menunjukkan bahwa manusia itu jatuh ke tangan perampok, yaitu iblis sendiri, kuasa-kuasa jahat, ya, dan terluka itu berarti adalah satu gambaran berbagai macam dosa yang dilakukan oleh manusia, kata Chrysostom, ya. Kemudian dia lanjutkan dalam Mazmur 38 ayat 5, dia katakan, Daud juga mengatakan bahwa lukaku itu adalah satu kebodohanku, ya, aku ditipu, dan itu adalah my foolishness, dia katakan, satu kebodohanku. Oke. Mengapa? Karena setiap dosa yang kita lakukan itu berarti kita tuh berhasil ditipu oleh iblis, dan itu menjadi kebodohan kita. Kenapa? Karena kita terus menerus melakukan dosa yang sama, dan itu menunjukkan kebodohan kita, dan itu adalah kelicikan atau kemenangan dari iblis. Sehingga setiap dosa itu mendatangkan luka, ya, seperti orang yang dirampok ini. Nah, orang Samaria itu adalah gambaran Kristus itu sendiri, kata Chrysostom, yang datang dari surga turun ke bumi untuk menyembuhkan orang yang terluka itu. Ya, jadi kalau kita lihat tafsiran dari Chrysostom, ya, the Samaritan itu adalah Christ himself. Jadi kalau kita lihat dari surga, daerah Samaria itu adalah daerah dataran tinggi, ya, menuju kepada Yerusalem. Nah, jadi saudara, di sini kita lihat dia came down from heaven to earth, gitu. Lalu di situ dia menggunakan anggur dan minyak untuk luka-luka dari orang itu. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah gambaran Roh Kudus, ya, dengan darahnya. Jadi oil itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Kemudian anggur itu adalah darahnya, kematiannya, ya. Dan ini memberikan satu kehidupan kepada manusia, kata Chrysostom. Kemudian interpretasi lain, kata Chrysostom, adalah bahwa minyak itu juga bisa artinya kata-kata yang menghibur, meneguhkan, gitu, yang menguatkan, ya, bisa dikatakan itu juga minyak. Tetapi bisa juga digambarkan itu sebagai satu gambaran Roh Kudus, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian dia, orang Samaria itu, membawa orang yang dirampok itu ditaruh di atas binatangnya. Nah, ini artinya dia mengambil dagingnya, ya. Oke. Taking flesh upon his own divine shoulder. Jadi mengambil dagingnya di atas shouldernya sendiri, bahunya sendiri yang ilahi itu, jadi angkatnya kepada Bapa di surga. Itulah yang dilakukan oleh the Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Kristus memimpin kehidupan manusia ke dalam satu kehidupan yang wonderful, dan dia bawa kepada penginapan. Ini yang disebut sebagai the
the Universal Church atau gereja. Ya, dia memberikan orang yang terluka itu kepada penjaga penginapan. Nah, penjaga penginapan itu adalah para rasul, ya, dan itu dikatakan seperti yang diajarkan oleh para rasul juga, ya. Mereka adalah para imam, para guru, para pelayan gereja, ya, yang menjaga, merawat umat Allah yang terluka ini. Oke. Mereka terluka oleh dosa, para penjaga itulah yang menyembuhkan, ya. Mereka lah yang yang merawat orang itu. Sehingga di sini penjaga penginapan yaitu para imam, para rasul, ya, hamba Tuhan, itu semua adalah seperti wakilnya Kristus yang menyembuhkan orang-orang yang terluka itu. Sehingga di sini, ya, menurut John Chrysostom, Paulus itu juga seperti penjaga penginapan itu yang menyembuhkan manusia melalui karya keimamatan dia, ya. Nah, saudara-saudara, interpretasi dari John Chrysostom tentang perumpamaan ini membuktikan bahwa gereja itu adalah the hospital, rumah sakit untuk merawat orang yang sakit karena dosa, ya. Sementara para imam, penatua, diaken, gitu ya, itu seperti yang dikatakan oleh para rasul, ya, seperti rasul menjadi penyembuh bagi umat Allah. Nah, ini kita bisa lihat, ya, di dalam Matius 9 ayat 12. Tuhan sendiri mengatakan bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, ya. Nah, di sini jelas bahwa Kristus sebagai tabib atas jiwa dan tubuh kita, ya, menyembuhkan semua yang sakit. Jadi orang sakit membutuhkan tabib, sehingga kita sakit, kita membutuhkan Kristus. Nah, kita bisa juga baca di dalam Matius 4 ayat 23, ya. Kemudian apa yang Rasul Paulus juga tuliskan dalam 1 Korintus 8 ayat 12, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian kita juga bisa lihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan bahwa gereja itu adalah satu hospital, gereja itu adalah satu tempat rumah sakit untuk terapi, therapeutic, gitu, yaitu mencari orang yang sakit. Dan di dalam rumah sakit itu ada dokter, ada penjaganya, ya, dan itu semua adalah para imam dari gereja yang menyembuhkan, yang melayani orang-orang yang sakit dan menyembuhkan mereka. Nah, inilah pengajaran dari Perjanjian Baru dan bapak-bapak gereja, ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa gereja menjadi semacam penginapan di mana orang Samaria itu membawa orang yang terluka, dan itu menjadi seperti the hospital of the sinners, ya. Nah, ada satu kutipan yang menarik dari seorang teolog dari ortodoksi yang bernama John Romanides, ya. John Romanides itu mengatakan bahwa iman kepada Kristus tanpa penyembuhan di dalam dia itu bukanlah iman sama sekali, ya. Nah, ini sama seperti orang begini, orang yang sakit tetapi tidak mau ke dokter, gitu, ya, dan akhirnya sakitnya tidak pernah sembuh, gitu. Nah, saudara-saudara, dia mengatakan jika Yudaism, ya, dan penerusnya yaitu kekristenan, ya, yang muncul di abad sekarang ini sampai sekarang ini dicirikan seperti hanya sebagai agama saja, ya, tanpa
memberikan satu obat kepada orang yang sakit, maka kekristenan itu seperti ya tadi, orang sakit tetapi ada agama, ada dokter misalnya, tetapi tanpa medicine, tanpa obat. Nah, kekristenan itu memberikan obat, memberikan terapi, memberikan kesembuhan. Dia katakan, ya. Nah, dalam ajaran bapak-bapak gereja juga mengatakan bahwa seperti tadi saya katakan dari Maximus the Confessor, kekristenan itu adalah the practical philosophy, artinya filsafat yang praktis, yang dimana orang itu bisa menyembuhkan jiwanya, ya. Jadi dalam tradisi bapak-bapak gereja, ya, agama Kristen, kekristenan itu bukan hanya sekedar filosofi ataupun sistem etika ataupun religious dogmatism, tapi ini adalah satu therapeutic treatment, ya, satu penyembuhan, satu terapi kepada jiwa yang sakit. Jadi seperti medicine, ya, seperti oil tadi, seperti wine tadi. Ini adalah dia katakan ini adalah seperti instrumen di mana kita bisa melakukan yang namanya healing atau penyembuhan, ya. Jadi the church, gereja, di mana kita adalah anggota tubuh Kristus, yaitu gereja, dan gereja itu adalah tempat di mana kita disembuhkan dari sakit. So, kekristenan atau gereja ini berbicara masalah therapeutic treatment, ya, sehingga kita disembuhkan untuk menjadi orang-orang kudus atau saint. Dikatakan di sini Romanides kembali mengatakan, the fathers do not categorize people as moral and immoral. Ya, para bapak gereja tidak menggolongkan orang itu moral dan immoral, ataupun baik ataupun jahat berdasarkan hukum-hukum moral, ya. Pembagian itu hanya superficial. Tetapi dalam kemanusiaan kita yang paling dalam sebetulnya adalah sakit karena dosa, yaitu the sick in our soul. Ada sakit di dalam jiwa kita yang harus disembuhkan, ya, karena tanpa obat atau kesembuhan itu maka jiwa itu akan sakit dan kita tidak bisa lepas dari sakit itu yang akan membawa kita kepada kematian. Oleh sebab itu kita tidak di dalam satu kondisi yang natural sebetulnya, ya. Jadi kayak kematian itu sebetulnya alien bagi manusia, yang artinya Allah menciptakan kita untuk hidup, tetapi kenapa manusia mati? Dimana tubuh dan jiwa itu terlepas. Harusnya tubuh dan jiwa itu menyatu, baru itu disebut manusia. Nah, salah satu terpisah maka bukan manusia. Nah, seperti kematian di mana jiwa itu terpisah dari tubuh, dan itu menjadi problem, jadi penyakit bagi manusia. Jadi kematian itu adalah satu penyakit yang mematikan, di mana jiwa terpisah dari tubuh, dan itu membuat kita bukan menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, kekristenan datang, Yesus datang untuk menyembuhkan itu semua, sehingga manusia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, ya. Dan inilah ke depan, beberapa seri ke depan dalam pengajaran psikoterapi menurut pandangan para bapak gereja ini akan mencoba bagaimana mengintegrasikan, ya, mengintegrate antara tubuh dan jiwa menjadi satu sebagai manusia yang seutuhnya, manusia yang memang diciptakan oleh Allah dan hidup sesuai dengan penciptaan dari Allah tersebut. Itu bagaimana gambar Allah itu nanti bisa menjadi rupa Allah. Oke, sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus melalui
purification atau deifikasi atau illumination, ya, deification. Dan ini adalah membutuhkan satu proses, stage, ya, tahap-tahap pemulihan. Jadi tidak bisa instan, tapi ini terus dikerjakan. Nah inilah proses pemulihan ini atau stages of healing ini adalah the purpose, tujuan dari kehidupan kita, our mystical life, ya, sebagai gereja di dalam kekristenan ini, di dalam di dalam agama Kristen ini. That's why kekristenan ada. Bagaimana kekristenan itu mengajarkan kepada umatnya, kepada semua umatnya dan manusia, kepada semua manusia, ya, supaya manusia itu bisa mulai melakukan proses purification, illumination, stages of healing, untuk pada akhirnya nanti menyatu dengan Allah. Oleh sebab itu beberapa seri ke depan kita akan belajar tentang siapa diri kita, jiwa kita, our soul, our body, yang merupakan satu kesatuan yang membentuk yang namanya manusia itu. Lalu bagaimana, seperti apa jiwa manusia, seperti bagaimana jiwa yang sakit itu, ya, jiwa yang sakit itu disebabkan oleh apa. Lalu kita juga nanti akan belajar hubungan antara jiwa, yang namanya hati, yang namanya pikiran, yang namanya nus atau mata batin itu, ya. Kita akan belajar tentang hati, tentang nus, tentang pikiran-pikiran, ya. Lalu kita juga akan belajar apa sih penyakit atau dosa bagi jiwa tersebut. Lalu nanti kita akan belajar bagaimana kita kekristenan itu memberikan satu solusi atau healing, penyembuhan, ya, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, kekristenan datang, ya, kepada kita, mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan manusia, tetapi datang hadir untuk memberikan satu kesembuhan, ya, sehingga dengan kesembuhan itu manusia bisa menjawab, bisa memuaskan apa yang semua menjadi pertanyaan hidupnya. Dan kita percaya bahwa kekristenan ada karena, sekali lagi, Kristus datang, sudah menjadi manusia, memberikan kita satu kemanusiaan yang baru, dan disitulah kita mulai proses mengerjakannya. Tanpa Kristus tidak ada kekristenan, tidak ada penyembuhan, dan tentu saja tidak ada harapan buat kita. Oleh sebab itu, pada esok hari kita akan belajar pada topik yang berikutnya, yaitu tentang teologi, bukan hanya, atau pelajaran Alkitab, teologi, firman Allah itu bukan hanya sekedar logi ataupun science, ya, ilmu pengetahuan, tetapi ini adalah satu therapeutic science. Jadi kalau tadi gereja itu adalah satu therapeutic treatment, ya, church is a therapeutic. Kekristenan datang itu untuk terapi, menyembuhkan kita sehingga kita bisa menyatu dengan Kristus. Dan kita akan lihat besok teologi yang kita pelajari di dalam gereja itu sendiri, ya, yang diajarkan oleh kitab suci, yang diajarkan oleh para rasul, atau teologi ini juga adalah satu therapeutic science, ya, sehingga dengan pemahaman dasar ini nanti kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kedalaman jiwa kita, lalu bagaimana kita mulai mengerjakan the healing, proses penyembuhan jiwa itu. Thank you semuanya sudah menyaksikan. Semoga ini satu awal yang baik untuk kita bisa belajar pada topik berikutnya pada esok hari. Sampai jumpa.